Berjumpa lagi dengan kakak di bimbingan Master Ilmi Manjada Wajada. Oke, adik-adik, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa sejenak. Doa dimulai, doa selesai. Oke, langsung saja ya. Untuk hari ini materi kita yaitu tentang struktur molekul dan termokimia ya. Nah, jadi bersama Kak Ilham ya. Nah, jadi di sini kita akan membahas soal-soal ya. Soal-soal tentang SBMPTN, kemudian soal SNMPTN ya. Nah, jadi untuk soal yang pertama ya. Jadi untuk soal yang pertama itu adalah soal SNMPTN tahun 2009 ya. Kode soal itu W1178. Oke, langsung saja ya. Nah, ini soalnya untuk yang pertama yaitu unsur M memiliki 20 proton dan unsur X memiliki 35 proton. Senyawa yang dapat dibentuk dari M dan X adalah, nah, jadi kita ketahui bahwasannya proton itu merupakan apa? Proton itu merupakan nomor atom ya. Proton itu adalah merupakan nomor atom ya, nomor atom. Nah, jadi untuk menentukan senyawa yang terbentuk ya, suatu ikatan, maka kita memerlukan apa? Memerlukan yang namanya konfigurasi elektron. Nah, dari konfigurasi elektron itu nanti akan kita peroleh elektron. Nah, elektron itulah yang kita gunakan untuk mengikatkan suatu senyawa. Oke, langsung saja kita buat penyelesaiannya ya. Jadi M di sini adalah 20 proton. Nah, berarti nomor atomnya sama dengan 20. Nah, maka di sini konfigurasinya adalah 2882 ya. Dan unsur X memiliki 35 proton. Nah, unsur X memiliki 35 proton. Berarti nanti di sini konfigurasinya adalah 2818 7. Nah, jadi senyawa apa yang dapat dibentuk oleh atom M dan X? Nah, jadi senyawa yang dapat dibentuk oleh atom M dan X yaitu adalah, kita lihat ini M-nya 2, ini X-nya 7. Nah, jadi senyawa yang dapat dibentuk yaitu M ya, M X 2, supaya dia memenuhi kaidah oktet ya. Jadi kaidah oktet itu artinya di sekelilingnya itu harus ada 8 elektron. Nah, jadi di sini X-nya dia harus 8 ya. X-nya harus 8. Nah, jadi seperti ini ya, gambar ikatannya ya. Oke, nah, jadi senyawa yang terbentuk adalah MX2. Jawabannya adalah B ya. Oke. Selanjutnya untuk soal SBMPTN tahun 2014, kode soal 591. Nah, oke, langsung saja soalnya. Atom-atom dengan notasi X6, Y9, Z16 dan T17 dapat membentuk senyawa dengan rumus molekul. Nah, oke. Jadi seperti nomor 1 ya, itu untuk membentuk atom, untuk membentuk senyawa ya, maka kita harus buat konfigurasinya terlebih dahulu. Maka di sini X
6 berarti konfigurasinya adalah 24. Kemudian Y 9 maka konfigurasinya adalah 27 ya. Kemudian Z 16 maka konfigurasinya adalah 286. Kemudian T 17 maka konfigurasinya adalah 287. Nah, jadi kita lihat dari atom-atom ini ya, itu bisa membentuk senyawa dengan rumus molekul apa saja, gitu kan? Nah, jadi kita lihat dari yang A, B, C, D, E ya. Untuk yang A, X, Y, 2, T, 2, X, Y, 2, T, 2. Nah, jadi kita lihat X, Y, 2, T, 2. Nah, untuk X, Y, 2, X-nya dia kita buat di sini ya, X, kemudian Y2, T2. Nah, ini dia berarti X-nya 4, 1, 2, 3, 4. Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti untuk XY2 T2 ya, untuk XY2 T2 dia bisa dibentuk ya, bisa dibentuk. Oke, nah jadi kalau misalnya bisa dibentuk, berarti ini kita checklist ya, XY2 T2 kita checklist. Kemudian untuk XZ2 kita lihat XZ2. Oke, untuk XZ2 X-nya 4, 1, 2, 3, 4. Z-nya 6 ya, Z-nya 6. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisa ya. Z-nya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti XZ6 ini berarti kaidah octet pas ya 8 ya. Nah, ini pas 8. Oke, berarti bisa ya. Nah, jadi kita checklist untuk yang XZ2 berarti bisa ya. Oke, selanjutnya untuk yang Z6 coba kita lihat ya, Z6. Z-nya berarti 6 ya kan? Z-nya 6 berarti Z Y6. Y-nya 7 berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y-nya tuh Y-nya 7. Y-nya 6 ya. Y-nya 6 ya. Nah, ini berarti Y-nya 6. Nah, berarti 1, 2, 3. Sorry, ini kita buat di kamera biar lebih jelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi ini octet ya. Ini berarti octet. Ini berarti 8 ya. Ini 8 ya. Ini 8. Kemudian ini 8. Oke. Nah, jadi yang ini karena dia atom pusat ya. Atom pusat jadi tidak harus 8 ya. Tapi dia bisa juga 8 ya. Tapi dia terkadang dia tidak harus 8 karena dia termasuk atom pusat untuk Z. Nah, berarti untuk ZB6 bisa ya. Nah, berarti kita checklist untuk ZB6. Nah, jadi karena untuk jawaban yang A itu sudah bisa kita dapat senyawa yang terbentuk dari atom-atom ini, maka tidak perlu lagi kita cari yang B, C, D, E ya. Untuk yang B ini nanti otomatis ada yang salah di sini ya. Nah, kita coba untuk yang B ini XTY2 misalkan satu kita ambil ya. XTY2 misalkan X, kemudian T-nya 1, Y-nya 2. Nah,
Berarti di sini X-nya 4, 1, 2, 3, 4. 1 T-nya 7 kan? T-nya 7 kan ini. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini Y-nya 7 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan begitu kan? Ya 7 pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi di sini di XTY2 itu ada satu elektron yang tidak dipakai. Nah, berarti ini tidak bisa dijadikan senyawa kan begitu kan? Karena apa? Karena ada satu elektron yang tidak terpakai. Maka ini salah ya. Nah, nanti untuk yang senyawa-senyawa berikutnya ini bisa dicoba sendiri. Oke, berarti jawaban dari soal yang kedua ini adalah A ya. Oke, jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke, UMPTN tahun 1998 oleh soal B ya. Oke, untuk soal yang ketiga, unsur X terdapat dalam golongan karbon dan unsur Y mempunyai nomor atom 17. Senyawa yang dapat terbentuk dari kedua unsur tersebut adalah nah, perhatikan jadi unsur X terdapat dalam golongan karbon. Nah, karbon itu kita ketahui berapa nomor atomnya. Karbon itu nomor atomnya adalah 4 ya. Nah, dan unsur Y mempunyai nomor atom 17. Berarti unsur Y mempunyai nomor atom 17. Senyawa yang dapat terbentuk dari kedua unsur tersebut adalah, nah berarti ini kita buat dulu konfigurasi elektron. Jadi 2, 8, 7. Nah, jadi setelah kita buat konfigurasi elektronnya, kita lihat elektron yang terakhirnya ini 2, ini 7. Nah, jadi kita buatlah ikatannya agar memenuhi kaidah oktet ya. Berarti kaidah oktetnya berarti karena C-nya 2, Y-nya 7, maka Y yang kita buat dia supaya bisa jadi 8. Nah, berarti C di tengah. Nah, ini di sini C-nya 2, Y-nya 7, jadi tambah elektron dari C, maka dia akan menjadi 8. Oke, nah ini atom C-nya dia merupakan atom pusat ya. Atom pusat itu dia bisa terjadi penyimpangan oktet ya untuk atom pusat ya. Atom pusat. Nah, oke, berarti jawaban dari soal yang ketiga yaitu adalah C ya, C. Oke. X Y 2. Oke, adik-adik, kita lanjut ke soal yang ke-5 ya. Soal SBMPTN tahun 2014 kode soal 552. Oke, langsung saja ke soalnya. Diketahui atom X memiliki 15 proton. Molekul yang dapat dibentuk atom X dengan Y 17 adalah, nah berarti sama seperti soal nomor 4 ya. Nah, ini harus kita buat dulu konfigurasi elektronnya ya. Berarti X nomor atomnya 15. Berarti konfigurasi elektronnya 285 ya. Kemudian atom Y 17 ya, berarti 287. Nah, berarti di sini harus sama-sama harus memenuhi kaidah
oktet ya. Nah, jadi caranya karena ini X-nya 5, Y-nya 7, maka X-nya di sini harus kita sesuaikan dengan Y-nya ya. Berarti Y-nya di sini bisa kita buat 3 ya, 3 supaya dia nanti bisa sama dengan 8. Nah, jadi nanti di sini X-nya dia dapat 8, Y-nya juga dapat 8 ya. Nah, berarti nanti ini dia sudah memenuhi kaidah oktet ya. Nah, sudah memenuhi kaidah oktet. Nah, berarti senyawa yang terbentuk adalah XY3. Nah, XY3 ya. Oke. Berarti jawaban dari soal ini ya adalah D ya, D. Hanya XY di 3. Oke, berarti jawabannya adalah D. Oke, selanjutnya soal yang nomor yang ke-6 ya. Senam PTN 2009 pada soal W 3 dan 4 ya, 276. Nah, ini soal tentang termokimia ya. Oke. Jika kalor pembentukan dan kalor pembakaran CO masing-masing adalah A dan B kilokal per mol, maka kalor kilokal pembentukan CO2 adalah, nah, jadi di sini ya untuk pembentukan CO ya itu harus kita buat dulu reaksinya ya. Jadi untuk yang soal yang ke-6 ini, untuk pembentukan CO itu harus kita buat reaksinya. Berarti C tambah O menghasilkan CO. Nah, kemudian kalor pembentukan CO2. Nah, kalor pembentukan CO2 ya, kalor pembentukan CO2 itu rumusnya reaksinya gimana? CO ditambah O menghasilkan CO2. Nah, seperti ini reaksinya ya. Nah, jadi kalau misalkan di sini ya, itu dia kita tambahkan koefisiennya ya, tambah koefisiennya, maka nanti di sini jadi setengah O2. Ini dia jadi CO ya, CO. Nah, jadi di sini ini 2 CO, ini 2, ini berarti setengah O2, ini berarti jadi 2 CO2 ya. Nah, jadi kalau pembakaran CO ini reaksinya, kemudian kalau pembentukan CO2 ini reaksinya ya. Nah, jadi di sini kalau pembentukan kalau pembakaran CO itu adalah apa? Delta-nya adalah A ya, A kilokal per mol. Kilokal per mol. Sedangkan delta A untuk reaksi pembentukan CO2 yaitu B ya, B kilokal per mol. Nah, jadi setelah kita dapat ini, nah, jadi yang ditanya adalah kalor pembentukan CO2. Nah, jadi kalau kalor pembentukan CO2 ya, kalor pembentukan CO2, nah itu adalah penjumlahannya. Berarti penjumlahannya di sini adalah apa? Delta A total ya sama dengan A ditambah B kilokal per mol.
Oke, berarti jawabannya adalah A ya. A. Oke, jadi kita lanjut ke soal yang ke-7 ya. Soal Senin PTN tahun 2010. Kode soal 538W3 ya. Oke. Langsung saja soalnya, yaitu molekul-molekul berikut tersusun dari atom-atom H1, C6, O8, Si14, P15, Br35, dan C17. Molekul-molekul yang bersifat polar adalah ya. Nah, jadi kita menentukan molekul-molekul yang bersifat polar. Jadi pengertian polar itu apa? Kan begitu kan? Nah, jadi polar itu artinya ketika suatu ikatan dalam molekul atau senyawa itu dia tertarik ke salah satu arah. Ya, itulah pengertian dari polar. Nah, jadi kita harus membuat terlebih dahulu ikatannya ya sebelum kita menentukan yang mana yang termasuk polar dan yang bukan polar. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu senyawa HBr ya. HBr. Nah, HBr ini terbentuk dari H1 Br17 ya, berarti Br35 ya, 35. Nah, ini berarti konfigurasinya 1, berarti 2, 8, 18, 7. Nah, jadi ikatannya yaitu seperti ini gambarnya. Nah, ini gambarnya ya. Nah, jadi kalau HBr itu dia tertarik ke salah satu arah, yaitu tertarik ke mana? Ke Br ya. Nah, jadi karena elektronnya dia Br itu lebih banyak daripada A, maka dia tertarik ke Br. Nah, inilah yang disebut dengan polar. Oke, untuk yang kedua POCl3. Nah, POCl3 bagaimana ikatannya? Gitu. P ya, P. Kita lihat P ya, POCl3. Berarti P nomor atomnya 15, 2, 8, 5, O 8, 2, 6, Cl 6 ya, Cl 17 ya, Cl 17 berarti 2, 8, 7. Nah, jadi nanti ikatan yang terbentuk bagaimana? P nya 1, O nya 1, Cl nya 3, berarti P ya, P O nya di sini, Cl nya 3 ya, Cl nya 3 di sini. Nah, jadi P kan dia 5, berarti nanti di sini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, oke. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Cl nya ini dia 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sesuai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, O nya dia 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena POCl3 itu dia tertarik sama arah ya, sama arah. Nah, jadi ikatannya dia tertarik sama arah ya. Jadi kan ini kan tertarik kemana? Tertarik ke segala arah atau ke sama arah. Nah, maka ini disebut dia dengan ikatan bukan polar ya, atau ikatan non-polar ya. Jadi ini namanya adalah non-polar ya. Oke. Kemudian untuk yang CH2O ya, CH2O ya, CH2O. Nah, CH2O, buat ikatannya ya. C di sini berapa nomor atomnya? C nomor atomnya adalah 6 ya, 6. Maka di sini 2
Kemudian H1 berarti 1, O6, O berapa? O8 berarti 26 ya, 26. Nah, maka di sini ikatannya yaitu C ya, H-nya 2, O-nya 6, 1, O-nya 1 ya, O-nya 1. Oke, O-nya 1 berarti di sini kita lihat C-nya 4, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, H-nya 1, ini 1, O-nya dia 6, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, C-nya 4. Nah, jadi yang ini, jadi nanti ikatannya adalah seperti ini ya, gambar ikatan molekulnya ya seperti ini. Jadi karena gambar ikatan molekul seperti ini, maka dia tertarik kemana? Tertarik ke O. Nah, karena tertarik ke O, maka CH2O termasuk ya, termasuk apa? Termasuk polar. Oke. Nah, yang terakhir SiCl4, berarti ada 2 atom ya. Antara si Si 14 nomor atomnya berarti 284 dan Cl 17 287. Nah, jadi nanti senyawa yang berbentuk dari SiCl4 ya, gambar ikatannya yaitu Si-nya di tengah, kemudian Cl-nya di pinggir. Nah, jadi nanti Si-nya karena dia 4, kita letakkan elektronnya di sini 1 1 1 1. Cl-nya kan 7, berarti di sini 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7
2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti SiCl4 itu tertarik kuat ke segala arah. Maka di sini termasuk dia non polar. Oke? Nah, jadi yang termasuk molekul yang bersifat polar yaitu adalah nomor 1 dan nomor 3. Oke, berarti jawabannya adalah 1 dan 3 ya. Oke. Nah, soal yang terakhir yaitu soal senam PTN tahun 2011, kode soal 578. Oke, nah ini soal tentang termokimia. Oke, langsung saja ya. Jadi soal yang terakhir yaitu diketahui entalpi pembakaran standar delta HF beberapa senyawa. CH4 sama dengan min 75 kJ per mol, CO2 sama dengan min 394 kJ per mol, H2O min 86 kJ per mol, CO min 111 kJ per mol. Nah, perubahan entalpi atau delta H untuk reaksi 3CH4 tambah H2O tambah CO menghasilkan 4CO ditambah 8H2 adalah. Nah, jadi kita harus tahu dulu untuk mencari delta H. Ya, mencari delta H. Kalau diketahui beberapa entalpi standar, maka rumusnya apa? Rumusnya adalah delta H, ya, itu rumusnya apa? Delta HF produk dikurang delta HF pereaktan, ya. Nah, jadi produknya di sini adalah CO2 dan H2O, sementara reaktannya adalah CH4, H2O dan CO, ya. Oke. Nah, jadi di sini
delta HF produknya adalah CO dan H2. Nah, maka di sini kita cari ya. Langsung saja kita cari nilainya ya. Supaya lebih mudah, berarti 4 dikali CO. CO-nya berapa? Min 111, berarti min 111 ditambah 8 H2 ya. Berarti H2. Nah, H2 ini ya, H2 itu dia tidak dicari. Kenapa? Karena termasuk unsur bebas ya. Unsur bebas itu nilainya tidak dicari. Maka di sini 4 kali min 111. Oke. Ini kita kurangkan dengan 3 kali CH4. CH4 min 75, berarti 3 kali min 75 ditambah ya, ditambah 2 kali H2O, berarti 2 kali H2O berapa ininya dataannya? Min 286 kilojoule per mol ya. Itu kita buat kilojoule per mol ya. Oke. Nah, ini H2O, kemudian ditambah CO berarti min 111, berarti min 111 ya. Nah, ini dia dapatlah untuk untuk ininya ya. Nah, berarti coba kita ini kan 4 kali min 111 sama dengan min 444 kan gitu, dikurang ini berarti 3 kali 75 sama dengan 225 ya, berarti min 225 ditambah 286 kali 2 sama dengan berapa? 562 ya, 562. Oke, berarti di sini min, langsung aja kita buat min 562 ditambah berarti min 111, min 111 berarti ini min, berarti min 444 ditambah 225 ditambah 562 ditambah 111. Nah, hasilnya berapa? Nah, ini berarti 225 tambah 562 berarti 787 ya kan, tambah 111 berarti 8 berapa? 98 ya kan, 8. Oke, jadi kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal SNMPTN tahun 2011 ya. Nah, oke. Di sini ya diketahui entalpi pembakaran delta HF beberapa senyawa. Nah, ini soal termokimia ya. CH4 min 75 kJ/mol, CO2 min 314 kJ/mol, H2O min 286 kJ/mol, CO min 111 kJ/mol. Jadi di sini yang ditanya adalah perubahan entalpi atau delta H untuk reaksi CH3CH4 tambah 2H2O tambah CO menghasilkan 4CO ditambah 8H2 adalah oke. Nah, jadi ya, untuk menyelesaikan soal ini maka kita harus pakai rumus apa? Rumus delta H reaksi ya, delta H reaksi pembentukan ya. Nah, maka rumusnya apa? Delta HF ya, rumusnya adalah delta H produk ya. Produk itu artinya hasil reaksi dikurang delta H reaktan. Nah, jadi delta H produk ya, produknya adalah CO dan H2. Nah, karena di sini H2 termasuk unsur bebas, maka
H2 tidak kita pakai atau gunakan, maka rumusnya adalah 4 dikali delta H CO. CO berarti min 111. Oke. Nah, ini kita kurangkan delta H reaktannya adalah CH4 H2O dan CO, berarti CH4 dia min 75 ya, berarti 3 dikali min 75. Nah, ini ditambah 2 dikali H2O. H2O berapa? Delta H-nya min 286, berarti 2 dikali min 286. Ini kita kurung ya, ditambah untuk CO berapa? CO min 111. Ini kita kurung. Nah, jadi hasilnya nanti dapatnya 4 kali min 111 sama dengan apa? Min 444 ya. Ini dikurang 3 kali min 75 min 225, kemudian dikurang ini min 5 7, 2 kali 286 berapa? Min 572 ya kan. Kemudian ini min 109. Oke. Nah, maka nanti ini berarti min 444 ditambah jadinya ya, tambah 225, ini ditambah 572 ditambah 111. Oke, nah ini min 444 tambah 225 tambah 572 tambah 111. Nah, jadi di sini positif ya. Berarti nanti hasilnya adalah min 444 ditambah 9 berapa ini? 908 ya. Nah, maka hasilnya adalah positif 454 kilojoule ya. Nah, berarti jawabannya adalah C. Oke, demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat dipahami dengan baik. Semoga bermanfaat. Master ilmi menjada wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.